Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan 5 macam daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Proses daur air. Yang pertama adalah penguapan. Penguapan adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Jenis penguapan pada daur air meliputi 3 macam, yaitu evaporasi, transpirasi, dan sublimasi. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses berubahnya air menjadi uap air karena terkena sinar matahari. Penguapan pada evaporasi merupakan proses fisika murni. Selanjutnya, uap air akan terlepas ke udara atau atmosfer hingga membentuk awan. Yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi hampir sama dengan evaporasi, yaitu proses penguapan air dalam bentuk uap air. Perbedaan antara evaporasi dan transpirasi terletak pada lokasinya. Dalam proses transpirasi, penguapan air terjadi pada tumbuhan. Proses transpirasi pada tumbuhan terdiri dari 3 macam, yaitu transpirasi stomata, kutikula, dan lentisel. Uap air yang menguap akan berkumpul hingga membentuk awan. Yang ketiga adalah sublimasi. Sublimasi adalah proses penguapan yang berasal dari lapisan es di kutub, baik kutub utara ataupun selatan. Es di daerah kutub akan mencair karena terkena panas matahari. Lalu es yang mencair di daerah kutub tersebut akan menguap menuju udara dan terkumpul di sana. Selanjutnya, uap air di udara atau atmosfer mengalami kondensasi dan membentuk awan. Proses daur air yang kedua yaitu kondensasi. Kondensasi merupakan peristiwa pengembunan, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Dalam peristiwa kondensasi terjadi pelepasan panas. Uap air yang naik akibat sinar matahari akan terkondensasi di udara. Kondisi ini terjadi karena udara di atas permukaan bumi lebih rendah dari titik embun uap air. Dalam tahapan daur air, peristiwa kondensasi ditunjukkan dengan terbentuknya awan. Yang ketiga yaitu presipitasi. Peristiwa presipitasi lebih akrab disebut dengan hujan. Presipitasi terjadi ketika udara menjadi jenuh. Udara menjadi jenuh akibat 2 proses yaitu pendinginan dan penambahan uap air. Kondisi tersebut membuat air dalam awan keluar dan jatuh ke daratan dan lautan. Presipitasi yang mencapai permukaan bumi dapat membentuk hujan, hujan es, dan salju. Yang keempat yaitu limpasan. Limpasan adalah proses air yang jatuh ke bumi dengan cara mengalir di atas permukaan bumi. Air bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, aliran air akan menuju saluran air seperti sungai yang kemudian akan bermuara di laut atau samudra. Yang terakhir yaitu proses infiltrasi. Air hujan jatuh ke daratan atau daerah pegunungan dalam bentuk kristal es atau salju. Air hujan yang jatuh ke daratan kemudian merasap ke dalam tanah. Di dalam tanah, air akan mengalir ke arah pinggir menuju mata air, danau atau sungai. Peristiwa aliran air di dalam tanah tersebut dikenal sebagai infiltrasi. Siklus fosfor. Siklus atau daur fosfor adalah salah satu jenis biogeokimia selain siklus air, siklus karbon, siklus oksigen, siklus nitrogen, dan juga siklus sulfur yang terjadi di bumi. Siklus fosfor itu sendiri merupakan sebuah rangkaian pergerakan fosfor yang melalui bidang ekosistem litosfer, hidrosfer, dan juga biosfer. Fosfor adalah mineral penting yang dapat kita temukan di seluruh hewan dan juga tumbuhan. Selain di seluruh hewan dan juga tumbuhan, kita juga dapat menemukan fosfor di dalam air, tanah, dan juga sedimen. Namun, kita tidak dapat menemukan fosfor di dalam kandungan udara. Proses daur fosfor. Siklus fosfor adalah proses perputaran fosfor melalui 5 tahapan dan berjalan lambat di alam. Yang pertama, proses dari daur fosfor adalah pelapukan batuan. Daur fosfor dialami sumber utama fosfor yang ditemukan dalam batuan melalui proses pelapukan. Pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor cuaca, yang kedua adalah faktor hujan, dan yang ketiga adalah faktor erosi, sehingga mengakibatkan fosfor berpindah ke tanah. Ketika batuan yang mengandung fosfor terkena hujan, maka akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Yang kedua adalah penyerapan oleh tanaman dan juga hewan.
Fosfat yang terkandung dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme di sekitarnya. Sedangkan pada hewan herbivora dan juga manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman ketika mengonsumsinya. Dan pada hewan karnivora, fosfor akan diperoleh ketika hewan tersebut memangsa hewan karnivora. Yang ketiga dari proses daur fosfor adalah dekomposisi. Berikutnya, fosfor akan kembali ke alam atau lingkungannya melalui proses penguraian dan dekomposisi. Fosfat yang telah masuk ke dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer ketika tanaman dan hewan tersebut mati, sehingga fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Yang keempat adalah proses mineralisasi. Proses daur fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang akan diserap tanaman. Proses yang kelima atau yang terakhir, fosfor yang terkandung dalam air akan terus berjalan sirkulasinya hingga menjadi sedimen dan menuju ke lautan. Daur karbon adalah proses perputaran karbon di atmosfer melalui tumbuhan, hewan, dan manusia karena adanya respirasi dan fotosintesis. Pada gambar berikut, tumbuhan akan menyerap karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis akan menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke udara. Oksigen nantinya akan dihirup oleh hewan dan manusia. Hewan dan manusia akan melakukan respirasi dengan cara melepaskan karbon dioksida di udara. Pada malam hari, tumbuhan juga melakukan respirasi dengan cara menghirup setengah oksigen dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Tumbuhan juga lama-kelamaan akan mati dan mengalami pembusukan atau terdeposisi menjadi humus. Pada lahan berair terjadi pengendapan yang menghasilkan gambut. Gambut akan berubah menjadi batu bara setelah mengalami periode waktu geologis. Batu bara akan digunakan untuk aktivitas industri dan manusia. Aktivitas industri dan manusia akan menghasilkan karbon dioksida ke udara. Pada laut juga terjadi daur karbon di mana fitoplankton akan menyerap karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis inilah nantinya menghasilkan oksigen yang dilepaskan di udara. Selain itu, pada rantai makanan di laut juga terjadi daur karbon di mana fitoplankton nantinya akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton akan dimakan oleh hewan besar seperti paus. Paus nantinya lama-kelamaan akan mati dan berubah menjadi bahan bakar fosil berupa minyak bumi. Minyak bumi digunakan oleh aktivitas industri dan manusia. Aktivitas industri dan manusia akan menghasilkan emisi gas berupa karbon dioksida yang dilepaskan ke udara. Selain itu, aktivitas gunung berapi juga menghasilkan karbon dioksida yang dilepaskan ke udara. Nitrogen. Pertama, kita akan mengenal mengenai siklus fiksasi. Fiksasi itu adalah proses di mana pembentukan amonium yang berasal dari nitrogen atau NO2 yang berada dalam udara. NO2 yang berada dalam udara akan membentuk bakteri fiksasi nitrogen, dan bakteri fiksasi nitrogen yang sudah ada dalam tanah akan bergabung dengan NO2-nya dan membentuk amonium atau NH4+. NH4+ nanti akan bergabung dengan bakteri nitrifikasi dan membentuk nitrit atau NO2. Dan nitrit akan bergabung dengan bakteri nitrifikasi juga dan membentuk nitrat atau NO3. Dan hal itu disebut siklus nitrifikasi. Nitrat nantinya akan diserap oleh akar tumbuhan, dan hal itu disebut dengan siklus asimilasi dalam daun nitrogen. Nitrat juga bergabung dengan bakteri denitrifikasi dan akan membentuk denitrifikasi. Membentuk siklus denitrifikasi, yaitu terbentuknya nitrogen yang berada dalam udara. Lalu nitrat tadi yang sudah diserap oleh akar itu disebut asimilasi dalam siklus daur nitrogen. Lalu tumbuhan atau hewan yang sudah mati maka akan diolah oleh jamur dan bakteri dekomposer dan membentuk amonium atau NH4+. Jadi ada dua cara membentuk amonium atau NH4+ dalam daun nitrogen, dan siklus ini disebut amonifikasi.
Daur belerang atau sulfur. Pengertian dan definisi lain dari daur belerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Prosesnya yaitu asap-asap dari aktivitas industri dan erupsi gunung berapi yang mengandung gas sulfida seperti SO2, H2S, dan lain-lain naik ke atmosfer dan menyatu dengan awan. Gas-gas tersebut bereaksi dengan air membentuk asam sulfat. Reaksi ini sangat berpengaruh terhadap penurunan derajat keasaman air hujan sehingga pada saat hujan turun terjadilah peristiwa hujan asam. Jika pH hujan terlalu rendah, maka bisa mengancam kelangsungan hidup organisme, tumbuhan, hewan maupun makhluk hidup lainnya. Bahkan hujan asam bersifat korosif pada logam. Kandungan sulfat pada hujan akan masuk ke dalam tanah sehingga tumbuhan bisa menyerap ion-ion sulfat untuk menyusun makanan. Setelah makhluk hidup mati, dekomposer akan mengurai jasad makhluk hidup yang mati tersebut menjadi komponen-komponen penyusunnya. Penguraian ini berlangsung secara anaerob yang membentuk asam sulfida beracun dan menjadi belerang. Jasad mati makhluk hidup yang lainnya hidup tertimbun dan menjadi bahan bakar fosil yang pada akhirnya dijadikan sumber pabrik dan industri. Sekian dari apa yang dapat kami jelaskan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.